Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehab, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 11 Februari tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami syukuri kehidupan ini dan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh bagi langkah kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Tuntun juga hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu yang kami baca, dengar dan renungkan malam hari ini boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dan renungkan malam hari ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 2, ayat 12 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian?
Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Kemenangan karena Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Samuel F.B. Morse mendapatkan penghargaan di mata dunia atas keberhasilannya menemukan telegraf. Namun ia merasa tidak patut menerima semua sanjungan dan penghargaan pada dirinya. Saya membaca sebuah tulisan teman di wall Facebooknya, dia mengatakan hati-hati atas tepuk tangan yang diperhadapkan kepada saudara. Karena di balik tepuk tangan itu ada sesuatu yang bisa mematikan buat saudara. Samuel F.B. Morse berkata, "Saya dapat menemukan penggunaan listrik secara bermanfaat bukan karena saya lebih hebat dari orang lain. Hal itu semata-mata karena Tuhan yang menghendaki dan memberkati manusia dan harus menyatakannya kepada seseorang. Dan pada kesempatan ini Tuhan berkenan menyatakannya kepada saya." Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus berisi teguran yang keras untuk mengingatkan jemaat itu akan perintah Allah. Itulah sebabnya Paulus ingin bertemu dengan jemaat yang ada. Dan dalam tulisan Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, secara khusus jika kita memperhatikan ayat 17, Paulus ingin bertemu dengan Titus sebagai pengantar surat itu untuk mengetahui bagaimana respon jemaat di Korintus. Ternyata jemaat di Korintus merespon baik surat Paulus. Itulah sebabnya ia bersyukur dan melihat hal itu sebagai jalan kemenangan yang diberikan oleh Allah. Ayat 14 dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Bagi Paulus, pelayanan dengan maksud yang murni ibaratnya bau harum dari Kristus dan bau kehidupan yang menghidupkan. Namun, bagi mereka yang hanya ingin mencari keuntungan dari firman Allah, ibaratnya sedang menyebarkan bau kematian yang mematikan. Paulus bekerja dengan sangat giat dalam pelayanannya. Namun ia tidak memegahkan diri atas semua keberhasilan itu. Ia mengarahkan semua pujian hanya kepada Tuhan, sebab dialah yang memberikan jalan kemenangan dalam setiap pelayanannya. Saudara, betapa dahsyatnya Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan keberhasilan dalam setiap kerja keras yang kita lakukan, hanyalah karena pertolongan Tuhan. Sebab itu, marilah senantiasa menyatakan syukur bagi Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Engkaulah Allah dan Engkaulah kemenangan kami. Bukan hanya atas musuh-musuh kami diberi kemenangan, tapi juga atas segala kuasa maut. Terima kasih ya Allah. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang kami imani dan percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur atas kemenangan-kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Dan kami mohon pengampunan Tuhan, jika kami kadangkala menggusur kedudukan-Mu sebagai Allah yang berkuasa dan berdaulat, dan kami mencoba mengambil alih tempat itu dengan mengatasnamakan diri kami dan kehebatan kami. Tapi terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan malam ini. Apapun yang hebat kami lakukan, kami dapatkan dan temukan, itu semata-mata karena Engkau berkenan dan berkehendak menyatakannya dalam diri kami. Dimuliakanlah Engkau ya Allah di atas segala kuasa dan keperkasaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa bersama malam hari ini mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kecukupan. Terima kasih untuk fasilitas yang boleh kami gunakan dan nikmati. Terima kasih untuk hari-hari hidup yang penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam berbagai upaya dan yang kami lakukan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur bersama saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran mereka. Febriana Marlis Neo Immanuel Baralangi, Febrian Sandi Samuel, Ibu Mary Kalua Tombi, Daniel Amar Tiel Payungalo, Justin Valentino Miguel. Juga saudara kami yang merayakan hari pernikahan mereka, Bapak Thomas Tesi Lambi dan Ibu Hermin Bande Rante. Kiranya syukur saudara kami ini berkenan kepadamu. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, mohon kesembuhan daripadamu Tuhan. Yang sedang kesulitan, baik itu kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam usaha, kami berdoa berkat pengasihan-Mu juga Tuhan dinyatakan kepada mereka. Tuhan tetaplah memberkati kami semua, memberkati pemerintah kami, yang tetap mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Demikian juga gereja sebagai lembaga dalam pelayanan kepada warga jemaat. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, lindungilah kami malam hari ini, jaga dan peliharakan kami. Dengarkan doa yang kami sampaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan gereja yang berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut salib
Saudara-saudara sekalian yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.